Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian masih tetap semangat. Hari ini untuk pembelajaran tematik kita akan membahas soal tugas di pembelajaran 1 ya, dan 3. Sekarang kalian buka halaman 37. Nah, di situ ada bacaan penemu televisi. Kalian disuruh mencari kalimat tidak efektif dan menjadikannya kalimat efektif. Di sini pada paragraf 1, coba kalian lihat, itu ada kata dia adalah merupakan seorang pria yang lahir di Skotlandia. Kalimat ini tidak efektif. Untuk menjadikan efektif, yaitu menjadi dia adalah seorang pria yang lahir di Skotlandia, 13 Agustus 1888. Ya, yang dihilangkan di situ adalah merupakan, ya, yang hilang. Terus yang paragraf kedua, yaitu ini adalah peragaan televisi paling terawal. Nah, menjadikannya efektif yaitu ini adalah peragaan televisi paling awal menjadi ini adalah peragaan televisi terawal. Yang dihilangkan adalah paling, kata paling, ya, kata paling. Kemudian paragraf ketiga, yaitu seiring dengan perkembangan teknologi, ya, seiring dengan perkembangan teknologi, televisi terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Nah, agar menjadi efektif yaitu menjadi seiring dengan perkembangan teknologi, kemudian televisi terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Nah, di situ menambahkan kata kemudian setelah koma, ya, menambahkan kata kemudian setelah koma. Untuk paragraf keempat, yaitu prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan sinyal magnetik menjadi gambar dan suara. Nah, menjadi prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara, ya. Yang dihilangkan yaitu sinyal, ya, karena elektronik ini merupakan sinyal, ya, di situ, atau bisa ditulis salah satu, tidak ditulis dua-duanya. Nah, itu, ya, bisa kalian ganti di LKS kalian. Kemudian yang halaman 38, ya, ini tinggal memindah saja seperti halnya kalimat eksplanasi, ya, teks eksplanasi. Paragraf 1 yaitu topik masalah, ya. Kalian bisa memindahkannya, ya. Topik masalahnya yaitu penemu televisi. Kemudian di paragraf kedua merupakan deretan penjelas, yaitu John Logie Baird berhasil menemukan televisi. Kemudian di paragraf ketiga juga termasuk deretan penjelas, yaitu prinsip kerja televisi. Sedangkan di paragraf 4 itu merupakan kesimpulan, ya, yaitu penemuan televisi dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Ya, itu tadi struktur dari teks eksplanasi yang judulnya penemu televisi. Selanjutnya di halaman 48 di pembelajaran 4, ya, halaman 48 di pembelajaran 4. Nah, di situ kalian disuruh mengidentifikasi, ya, kalimat tersebut apakah termasuk kalimat efektif atau tidak. Yang nomor 1 adalah contoh, ya. Para tamu-tamu dipersilakan duduk. Itu merupakan kalimat tidak efektif. Kenapa? Karena di situ tamu-tamu sudah menunjukkan kata banyak. Nah, ditambah para menjadi boros kata, ya, karena kalimat efektif itu harus singkat, jelas, dan padat. Jadi tidak ada pemborosan kata di dalam kalimat tersebut. Sekarang kita lihat di nomor 2. Para tamu dipersilakan duduk. Nah, ini termasuk kalimat efektif, ya, karena di situ sudah jelas para tamu, ya, tamu kan banyak, ya, jadi para tamu sudah menunjukkan jumlah. Lanjut nomor 3. Ani memiliki 2 buah buku. Ini termasuk kalimat efektif, ya, jelas.
Yang nomor 4, Ani memiliki 2 buku saja. Nah, ini tidak efektif ya karena ada kata saja. Ini termasuk kata double ya. Yang kelima, saya sudah membaca buku itu. Kalimat ini tidak efektif karena di situ ada kata sudah, seharusnya tidak ada karena saya membaca buku sudah menjelaskan bahwa dia sudah membaca ya, jadi nggak usah ditulis. Kemudian yang keenam, buku itu sudah saya baca. Ini jelas beda arti dengan yang nomor 5 posisinya nggih. Nah, ini kalimat efektif yang nomor 6. Nomor 7, saya suka makan permen dan saya suka makan coklat. Di situ tidak efektif. Efektifnya bisa dihilangkan saya di tengah. Jadi saya suka makan permen dan makan coklat. Jadi saya sukanya dihilangkan agar menjadi efektif. Yang nomor 8, saya suka makan permen dan coklat. Ini kalimat efektif ya dari nomor 7 tadi. 9, ia masuk ke dalam ruang kelas. Tidak efektif karena kata masuk itu jelas ke dalam, jadi tidak usah dijelaskan lagi. Maka ditulisnya ia masuk ruang kelas. Yang nomor 10, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Tidak efektif ya. Seharusnya kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Yang dihilangkan di situ adalah waktu dan tempat karena sudah disediakan, jadi sudah tidak usah diperjelas lagi. Kira-kira seperti itu anak-anak untuk pembahasan tugas di subtema 2 ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar. Terima kasih, kita ketemu lagi nanti di pembelajaran 5 dan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.